Menteri Agama, tanyalah sama anak-anak kami ini hampir semuanya agama ya. Saya kepada mereka, saya mau jawab, saya jawab ya, jadi seolah mewakilkan aja Pak kalau misalnya. Mereka marah kami. Karena mereka tahu saya nggak terlibat karena ini, bukan ini. Seperti dikatakan oleh Pak Ponto tadi, bahwa masih ada orang yang meragukan tempat saya, ragu saya jadi gubernur. Saya bawa lari Aceh ini ke arah mereka. Jadi bagaimanapun cara kaki saya mau dijerat. Itulah pikiran-pikiran licik yang timbul. Dia orang yang nggak seharusnya licik. Soal kemarahan Komnas HAM itu dilihat dari apa tuh? Apa? Kan Indikasinya. Indikasinya mereka lapor ke saya. Saya capek meredam. Dengan kemampuan saya yang terbatas, saya dikurung. Sampai di sini, ini bang, jangan, nggak usah. Mereka dan kami orang Aceh arti gini, kalau tahu berbaikan dengan orang Aceh semuanya dapat saya kasih, tapi jangan sakiti hatinya, mereka nggak takut mati, saya pun nggak takut mati. Saya nggak lakukan korupsi ini, apa yang dilakukan. Saksi-saksi yang dipanggil oleh jaksa tak terhukum mengindikasikan saya melakukan korupsi. Ini ada sekelompok orang di Republik ini yang seperti diindikasikan oleh Pak Ponto tadi. Berarti Bapak tetap saya tidak melakukan ya? Memang tidak melakukan. Kalau nanti kan setelah Saya pernah menerima kedatangan wakil Perdana Menteri Turki di Aceh, dan saya laksanakan secara adat. Karena diketahui Aceh dengan Turki Ottoman dulu ada hubungan yang kuat antara kerajaan Aceh dan kerajaan Ottoman. Maka saya welcome dia sebagai sahabat, juga sahabat dalam sejarah. Tapi oleh orang yang melapor ke Jakarta, saya dilaporin akan menggelar referendum di Aceh yang dibantu oleh Turki. Yang awalnya bermula bukan dari isu politik, isu kalah tender. Pemantiknya isu kalah tender. Kemudian diolah menjadi fitnah politik. Sebab isu kalah tender nggak bisa dilaporkan ke presiden. Isu keamanan nasional baru presiden percaya. Ya gitu aja. Jadi mulainya dari situ ya. Menurut saya boleh kaya. Tapi saya punya kuping mama. Makanya dulu waktu menghadapi hal tersulit dalam Perdamaian Aceh, dalam decommissioning senjata dan hal lain yang menyangkut potensi konflik kembali, saya bisa tangani karena saya punya kuping mama. Mudah-mudahan peristiwa ini nggak mengusik perdamaian Aceh, dan perdamaian Aceh belum selesai. Ada hutang-hutang pemerintah yang belum lunas di Aceh. Ada poin-poin dalam MOU yang belum diselesaikan. Masalah pekerjaan untuk mantan kombatan, masalah pekerjaan untuk korban konflik, masalah pekerjaan untuk tapol-napol, itu belum tersentuh. Itu kewajiban pemerintah pusat. Ada tertulis dalam MOU. Kemudian masalah rekonsiliasi yang belum berjalan. Kemudian masalah pengadilan HAM yang disebutkan Pak Ponto tadi belum berjalan. Artinya MOU Helsinki itu belum sepenuhnya berjalan. Artinya MOU Helsinki masih dalam proses pelaksanaan. Artinya perdamaian itu menunggu
menunggu kelengkapan MOU itu sendiri. Kalau enggak damai sih damai, sampai sekarang pun damai aja, nggak ada keributan. Bahkan tindakan kriminal pun tidak sebanyak di tempat lain. Kriminal macam merampok itu udah banyak aja yang banyak yang harus diakui. Narkoba. Kenapa narkoba? Saya pernah menyebutkan setelah sidang hari 2 minggu 3 minggu lalu bahwa kenapa anak-anak Aceh lebih berani menjadi trafiker narkoba. Sabu dapat di Malaysia, Thailand, dilewat ke Jakarta. Karena mereka pertama nggak banyak kerja atau kurang pekerjaan. Yang kedua, mereka punya kemampuan dan keberanian. Kenapa mata-mata anak agam itu yang terlibat trafficking? Karena itu mereka nggak punya pekerjaan, tapi mereka punya keberanian dan punya kemampuan. Ya dipakailah oleh kartel narkoba. Siapa lagi yang dipakai? Orang yang mampu berperang dan berani. Ya, dan untuk trafficker narkoba memang perlu keberanian. Nah, banyaklah kawan-kawan saya gugur ditembak polisi. Yang seharusnya nggak perlu terjadi kalau mereka diberi pekerjaan seperti dijanjikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Irwandi ya.